Kamu pernah tidak berada di titik di mana kamu ingin memulai usaha, tapi entah kenapa tubuh kamu terasa berat sekali untuk bergerak? Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang menahan langkah kamu. Dan yang menarik adalah, kamu mungkin sudah menyiapkan ide, sudah menonton puluhan video motivasi, bahkan sudah berkali-kali bilang ke diri sendiri, besok saya mulai. Tapi besok itu tidak pernah benar-benar datang. Saya tahu rasanya karena saya juga pernah ada di fase itu. Fase ketika hati ingin maju, tapi pikiran justru membuat bayangan-bayangan buruk yang bikin kita mundur lagi. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita takut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau kamu lakukan satu hal kecil untuk diri kamu sendiri. Anggap ini sebagai langkah simbolis untuk mematahkan kebiasaan menunda. Tulis di komentar, saya ingin sukses. Ini bukan mantra, tapi deklarasi niat. Tanda bahwa kamu memilih untuk menghadapi ketakutan kamu hari ini, bukan nanti. Sekarang, izinkan saya membawa kamu lebih dalam. Karena ketakutan memulai usaha itu tidak muncul begitu saja. Ada alasan psikologis, ada pengalaman masa lalu, ada bayangan-bayangan yang selama ini bekerja diam-diam di pikiran kamu. Dan yang akan kita bahas sebentar lagi adalah sesuatu yang sering tidak disadari orang, bahwa sebagian besar ketakutan itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cerita yang kita ulang terus-menerus di dalam kepala. Di bagian berikutnya, saya akan tunjukkan apa sebenarnya yang membuat banyak orang takut memulai dari nol, dan kenapa ketakutan itu justru bisa dipatahkan dengan cara yang sederhana. Kamu dan saya akan membedahnya satu persatu. Kalau kamu perhatikan baik-baik, rasa takut yang kamu bawa itu sebenarnya bukan musuh. Ia lebih mirip sebuah sinyal, tanda bahwa kamu sedang berdiri di batas antara diri kamu yang lama dan diri kamu yang baru. Dan di titik inilah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan juga karena mereka tidak punya modal, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar memahami dari mana ketakutan itu muncul. Di bagian setelah ini, saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu yang mungkin selama ini terlewat. Sesuatu yang sederhana, tapi sering tidak kita sadari. Bahwa ketakutan memulai usaha jarang sekali berasal dari realitas di luar. Melainkan dari konstruksi mental. Cerita kecil yang kita bangun bertahun-tahun tanpa pernah kita uji. Kita akan membongkar lapisannya satu persatu. Kita akan lihat mengapa pikiran kamu menciptakan skenario buruk sebelum kamu sempat melangkah. Mengapa bayangan gagal terasa lebih besar daripada peluang berhasil. Dan mengapa memulai dari nol sering terasa menakutkan. Padahal justru disitulah ruang terbaik untuk bertumbuh. Nanti, saya juga akan membagikan beberapa cerita nyata. Kisah orang-orang yang pernah berada tepat di posisi kamu sekarang. Kisah yang akan membuka mata bahwa rasa takut yang tampak begitu besar itu ternyata bisa dipatahkan dengan langkah kecil yang konsisten. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya hanya perlu kamu lakukan satu hal. Biarkan diri kamu terbuka. Lepaskan dulu jawaban-jawaban lama yang mungkin sudah tidak relevan. Ketika kita mulai membedah rasa takut itu, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang kamu khawatirkan bukanlah kejadian nyata, melainkan gambaran yang pikiran kamu bangun untuk melindungi kamu dari sesuatu yang tidak pasti. Pikiran manusia selalu ingin zona aman, selalu ingin memastikan bahwa semua risiko bisa dihitung sebelum langkah pertama diambil. Masalahnya, usaha itu tidak bekerja dengan cara seperti itu. Usaha justru dimulai dari wilayah yang belum kamu pahami. Dan ketidakpastian itu, kalau tidak disikapi dengan benar, akan berubah menjadi ketakutan yang membelenggu. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa ketakutan itu pertanda kamu tidak siap. Padahal justru sebaliknya. Ketakutan itu muncul karena kamu sedang mendekati sesuatu yang penting. Kamu sedang mendekati hal yang bisa mengubah hidup kamu. Pikiran kamu hanya belum terbiasa menghadapi kemungkinan baru, sehingga ia menciptakan skenario-skenario buruk untuk membuat kamu tetap diam. Pikiran itu bukan jahat, ia hanya takut kamu terluka. Tetapi perlindungan yang berlebihan seringkali justru menghambat pertumbuhan. Bayangkan kamu berdiri di tepi sebuah kolam. Dari jauh airnya terlihat gelap, kamu tidak tahu seberapa dalam. Kamu membayangkan hal terburuk. Mungkin kamu akan tenggelam, mungkin tidak ada yang bisa menolong kalau kamu salah langkah. Tapi ketika akhirnya kamu memberanikan diri memasukkan kaki, kamu sadar airnya hanya semata kaki. Analogi ini sederhana, tapi sangat sering terjadi dalam dunia usaha. Ketakutan kita hampir selalu lebih besar dari kenyataan. Kita membayangkan kegagalan yang dahsyat, padahal saat dijalani, tantangannya tidak seburuk itu. Yang berat justru adalah membangun keberanian untuk melangkah.
Memulai usaha dari nol sering terasa menakutkan karena kamu merasa tidak punya apa-apa. Tidak punya modal besar, tidak punya pengalaman, tidak punya jaringan. Tetapi kalau kita lihat lebih jujur, tidak punya apa-apa justru bisa menjadi keuntungan. Kamu tidak terikat struktur besar, kamu tidak membawa beban kegagalan masa lalu, dan kamu bisa bergerak cepat, bereksperimen, mencoba, gagal sedikit, lalu koreksi dengan lincah. Banyak orang lupa bahwa bisnis besar lahir dari ruang kosong, bukan dari ruang yang penuh. Ketakutan lain yang sering muncul adalah rasa malu. Kamu membayangkan pandangan orang lain jika usaha kamu tidak berhasil. Kamu takut disebut tidak kompeten, takut dianggap nekat, takut jadi bahan pembicaraan. Padahal, jika kita telah lebih dalam, sebagian besar orang terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri untuk menilai kamu seperti yang kamu bayangkan. Ketakutan itu lebih banyak hidup di kepala kamu daripada di dunia nyata. Dan disinilah letak persoalannya. Kita sering lebih fokus pada apa yang bisa salah daripada pada apa yang bisa benar. Pikiran kita dirancang untuk menghindari risiko, bukan mengejar peluang. Itu sebabnya memulai usaha terasa seperti memasuki pintu gelap. Kamu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi pintu itu tidak akan pernah terbuka sampai kamu sendiri yang mendorongnya. Memulai usaha bukan hanya soal mencari uang, tetapi soal membentuk versi diri kamu yang lebih berani. Melatih otot mental untuk menerima ketidakpastian. Mengubah pola pikir dari bagaimana kalau gagal menjadi bagaimana kalau ini berhasil. Dan perubahan pola pikir ini tidak muncul dari teori, tetapi dari tindakan kecil yang diulang terus-menerus. Jika kamu menunggu sampai rasa takut itu hilang, kamu tidak akan pernah mulai. Rasa takut tidak hilang dengan waktu. Ia hanya berubah bentuk. Yang membuatnya mengecil adalah aksi, bukan penundaan. Setiap langkah kecil akan menggeser batas nyaman kamu sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kamu menyadari bahwa hal yang dulu menakutkan, kini terasa biasa saja. Dan mungkin inilah poin terpenting. Kamu tidak harus yakin 100% sebelum memulai. Kamu hanya perlu cukup yakin untuk mengambil satu langkah. Karena dari satu langkah itu terbentuklah momentum. Dan momentum kecil itu seringkali lebih dahsyat daripada keberanian besar yang tidak pernah kamu gunakan. Saya ingin mengajak kamu melihat beberapa cerita yang mungkin akan terasa familiar. Cerita-cerita ini bukan tentang orang luar biasa, tetapi tentang orang biasa, sama seperti kamu dan saya, yang pernah berdiri di titik ketakutan yang sama. Mari kita mulai dari seorang perempuan yang saya kenal, sebut saja namanya Mira. Selama bertahun-tahun, ia ingin memulai usaha kecil menjual makanan rumahan. Ide itu selalu muncul setiap kali ia memasak di dapur, tapi selalu saja dibatalkan oleh pikirannya sendiri. Bagaimana kalau tidak ada yang beli? Bagaimana kalau orang menilai rasanya tidak enak? Bagaimana kalau nanti saya rugi? Suatu hari setelah sekian lama menunda, Mira sadar bahwa yang ia takuti bukanlah kegagalan, melainkan bayangan tentang kegagalan. Ia memutuskan mencoba satu langkah kecil, menjual 5 porsi masakan ke tetangga. Tidak lebih, tidak muluk-muluk. Dan dari 5 porsi itu ternyata semua terjual. Bukan karena ia jago bisnis, tetapi karena ia akhirnya memecah tembok yang ia bangun sendiri. Yang menarik, Mira kemudian berkata sesuatu yang sederhana namun bermakna. Ternyata yang saya takutkan selama ini cuma ada di kepala. Cerita kedua datang dari seorang pria bernama Bima. Ia selalu dikenal sebagai orang yang punya banyak ide bisnis, tapi tidak pernah benar-benar memulai apapun. Suatu hari, ia mencoba menjual barang pre-loved secara online. Ia berpikir, kalau gagal, setidaknya tidak rugi besar. Tapi kegagalan bukan yang datang pertama. Justru pesanan pertamanya muncul lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan dari satu pesanan itu, ia belajar lebih banyak daripada puluhan jam yang ia habiskan untuk overthinking. Ia belajar cara melayani pelanggan, mengatur pengiriman, dan mengelola stok. Tidak semuanya berjalan mulus, tapi setiap kesalahan memberinya pelajaran konkret yang tidak akan pernah muncul kalau ia tetap berhenti di tahap berpikir. Bima akhirnya sadar, ketidakpastian tidak selalu menakutkan, kadang justru mengajari kita hal yang tidak akan kita temukan di zona nyaman. Cerita ketiga adalah tentang seorang pemuda bernama Raffi yang ingin membuka jasa desain sederhana. Namun ia terperangkap dalam rasa malu. Ia takut hasil desainnya dianggap jelek, takut dicemooh, takut disebut amatir. Rasa malu itu membuatnya terus memoles portofolio tanpa berani menawarkan jasanya kepada siapapun. Sampai suatu hari, ia memberanikan diri memposting karyanya di media sosial. Hanya satu desain, tanpa harapan muluk. Yang terjadi di luar dugaan, bukan hujatan yang datang,
tetapi komentar positif dari orang-orang yang tidak ia kenal. Bahkan ada seseorang yang langsung bertanya tarif jasa desainnya. Dari sana ia belajar bahwa seringkali dunia tidak sekeras yang dibayangkan pikiran. Rasa malu menyerupai bayangan besar di dinding kamar. Terlihat menakutkan, padahal sumbernya hanya benda kecil yang disorot cahaya. Dan ada satu cerita lagi, mungkin yang paling relevan. Cerita tentang seseorang yang memulai dengan kegagalan. Ia membuka usaha kecil menjual minuman di depan rumah. Hari pertama hanya laku 1. Hari kedua tidak laku sama sekali. Hari ketiga ia hampir menutup usaha itu. Tapi di hari keempat, tanpa ia duga, seorang pelanggan tetap muncul. Bukan karena minumannya paling enak, tapi karena ia melayani dengan tulus dan konsisten. Beberapa minggu kemudian, pelanggan itu membawa teman. Lalu, teman membawa teman. Dari kegagalan kecil itulah, ia belajar bahwa yang penting bukan hasil cepat, melainkan ketekunan jangka panjang. Ia berkata, kalau saya menyerah di hari kedua, saya tidak akan pernah bertemu hari keempat. Keempat cerita ini punya pola yang sama. Tidak ada yang dimulai dengan sempurna. Tidak ada yang melangkah dengan penuh keyakinan, dan tidak ada yang benar-benar siap. Mereka hanya berani mengambil satu langkah kecil, yang akhirnya membuka pintu-pintu berikutnya. Mereka membuktikan bahwa rasa takut itu tidak harus dihilangkan. Cukup ditemani, dihadapi, dan dilewati sedikit demi sedikit. Dan mungkin dari semua cerita ini, ada satu pelajaran yang bisa kamu simpan. Bahwa seringkali langkah paling kecil, justru yang paling mengubah arah hidup. Kalau kamu perhatikan dari cerita-cerita tadi, ada satu benang merah yang tidak pernah berubah. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar siap ketika memulai. Mereka tidak menunggu keberanian penuh, tidak menunggu modal sempurna, tidak menunggu keyakinan 100%. Mereka hanya berani mengambil satu langkah kecil yang akhirnya mengubah arah hidup mereka. Dan mungkin di titik ini kamu mulai menyadari sesuatu bahwa selama ini yang menahankan kamu bukan kurangnya kemampuan, bukan kurangnya peluang, bukan kurangnya pengetahuan. Yang menahan kamu adalah bayangan-bayangan yang kamu izinkan tinggal terlalu lama di kepala kamu. Dari sini, saya ingin kamu berhenti sejenak dan melihat diri kamu dengan jujur. Kamu sudah mendengar penjelasan, kamu sudah memahami akar ketakutan, kamu sudah melihat contoh-contoh nyata. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu akan terus berdiri di tepi kolam? Atau kamu mulai mencelupkan kaki hari ini? Tidak perlu melompat, tidak perlu berlari. Cukup satu langkah kecil yang bisa kamu ambil dengan kemampuan yang kamu punya saat ini. Karena perubahan besar tidak pernah dimulai oleh lompatan besar, tetapi oleh keberanian untuk memulai dari tempat kamu berdiri sekarang. Dan saya tahu, di dalam diri kamu sebenarnya ada dorongan yang ingin tumbuh, ingin bergerak, ingin mencoba. Dorongan itu sudah terlalu lama kamu diamkan karena rasa takut lebih sering kamu dengarkan. Tapi hari ini saya berharap kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan demi saya, tapi demi diri kamu sendiri. Demi masa depan kamu. Demi hidup yang ingin kamu bangun. Jadi jika kamu merasa waktunya sudah tiba, kalau kamu merasa ada bagian dari diri kamu yang ingin keluar dari kebiasaan lama, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana sebagai tanda bahwa kamu siap menantang diri kamu sendiri. Pergi ke kolom komentar dan tuliskan, saya terima tantangannya. Itu saja. Tidak lebih, tidak kurang. Kalimat itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah pintu pertama yang kamu buka. Tanda bahwa kamu memilih melangkah, bukan lagi berhenti. Dan kalau kamu merasa video ini berarti untuk kamu, bagikan kepada satu orang saja yang menurut kamu sedang bergulat dengan ketakutan yang sama. Mungkin langkah kecil dari kamu bisa menjadi titik balik untuk hidup orang lain. Jangan lupa subscribe supaya kamu dan saya bisa terus berjalan bersama, bertumbuh bersama, dan belajar memahami diri kita sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingatlah, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.